Salah satu tipuan iblis yang sangat berhasil yang dilakukan kepada banyak orang Kristen. Iblis gak bilang, oh gak boleh berdoa. Iblis gak bilang, oh gak boleh menyembah Tuhan. Iblis gak bilang, oh gak boleh bersekutu. Enggak. Iblis akan berkata, boleh berdoa. Tapi gak usahlah terlalu sering. Biasa-biasa aja lah. Akhirnya kita menyetujui. Yang penting kan saya udah berdoa. Wah udahlah berdoa. Cukup kita berdoa. Udah berdoa makan, udah berdoa tidur. Udahlah. Iblis tahu ada kuasa yang sangat luar biasa di dalam berdoa. Doa itu bisa membuat hal-hal yang mustahil itu bisa menjadi mungkin, saudara. Bertekun dan jangan jemu-jemu untuk berdoa. Prayer is the most powerful weapon, saudara. Dan ketika kita sebagai orang Kristen, kita menyadari hal ini, dan saudara menggunakan doa sebagai senjata saudara, kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang terus berkemenangan. Starkid, kali ini Profesor Bintang mau melakukan satu percobaan. Starkid, jangan lupa ibadah online Starkid ya. Starkid, let your light shine. Selamat hari Minggu saudara, bertemu kembali dalam ibadah online MDC Jakarta hari ini. Harapan kami seluruh jemaat tetap dalam keadaan sehat. Kita bersyukur karena semakin hari kasus COVID semakin berkurang, tapi tetaplah waspada, tetap patuhi protokoler kesehatan dan lakukan vaksinasi. Sebelum ibadah dimulai, saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kita. Berdoa adalah sarana untuk menyatakan iman kita kepada Allah, bahwa Dia akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Untuk itu, jangan lelah berdoa. Ada 2 kegiatan doa yang dapat kita ikuti bersama. Ada Morning Chapel yang diadakan setiap hari jam 5-6 pagi melalui Zoom. Dan ada di altar setiap hari Jumat pada jam 8 malam. Dalam doa di altar, kita akan mendengarkan kesaksian dari orang-orang yang mengalami janji Tuhan. Jangan hadapi masalah seorang diri. Carilah sahabat yang dapat mendukung, mendoakan, dan memberi nasihat sesuai firman Tuhan. Hubungi Justina di nomor yang tertera di layar ini agar saudara dapat dihubungkan dengan Kesan, komunitas orang-orang yang akan menjadi sahabat saudara. Kita bersyukur karena program PSJ atau Peduli Sesama Jemaat masih terus berlangsung. Terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan donasi. Berikut laporan keuangan selama 1 minggu terakhir. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pujian, penyembahan, dan firman. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pastor Edoni Kujulu dengan tema Hold. Catatlah hal-hal penting yang saudara dapatkan agar saudara dapat pelajari lebih lanjut. Dan setelah itu kita akan memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan misi. Nomor rekening dan QR Code untuk memberikan persembahan tertera di layar saudara. Demikian informasi untuk hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Ku persembahkan sadar bila ku ada
Tuhan angkat pujian ini. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Oh yes. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring
bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want, Jesus. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know, Lord. Help me know you are near. Help me know you are near. Shalom Jemaat MDC Jakarta, apa kabar?
Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Kenapa saudara? Karena untuk menjalani hari-hari hidup, hari-hari terakhir ini di masa-masa yang sulit, tentunya kita memerlukan tubuh yang sehat, ya, kehidupan yang baik, dan kemudian semangat yang selalu berkobar-kobar. Sekaligus kita bisa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Saudara, saya juga mendorong Jemaat MDC Jakarta agar selama saudara mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar menyiapkan alat tulis ataupun notes di gadget saudara, sehingga ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, apabila ada pesan-pesan yang Roh Kudus bicara secara khusus dalam hidup saudara, saudara bisa mencatatnya dan kemudian saudara bisa membacanya di kemudian hari. Saya percaya catatan yang akan saudara buat pada hari ini akan memberikan kekuatan dan semangat dalam hidup saudara. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu dimanapun saudara berada, kita tundukkan kepala kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang sangat baik, kami bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Aku percaya firman Tuhan yang akan kami dengar akan mengubah hidup kami. Kami berdoa supaya firman yang akan kami terima bukan hanya menjadi pengetahuan kami, namun boleh menjadi kebenaran yang akan merubah seluruh kehidupan kami. Tuhan terima kasih, urapi juga hamba-Mu, urapi juga umat-Mu dimanapun mereka berada. Aku percaya walaupun lewat online, Tuhan sanggup menjamah, memulihkan, bahkan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Saudara, dalam bulan ini, tema besar daripada gereja kita adalah Bread. Di mana dalam bulan ini kita akan belajar mengenai pentingnya kehidupan doa. Saudara, doa itu diibaratkan sebagai nafas kehidupan bagi orang percaya. Minggu lalu, Pak Gembala kita, Pak Lukito Budiharjo, telah membuka dengan tema Inhale, di mana kita telah belajar pentingnya doa di dalam kehidupan kita. Pak Lukito menjelaskan bahwa sekuat-kuatnya seseorang, contohnya atlet angkat besi lah ya, ataupun sepintar-pintarnya seorang ilmuwan, atau seorang profesor, atau sehebat-hebatnya seorang pengusaha, seorang bisnismen, atau apapun itu. Tapi saudara perhatikan, apabila mereka tidak memiliki nafas hidup di tubuh mereka, maka semua keahlian, semua kehebatan, semua skill, apapun yang mereka miliki, tidak akan ada gunanya. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Saudara perhatikan, ketika doa berhenti atau terhenti dari kehidupan kita, maka kita akan mulai kehilangan semangat. Saudara akan mulai kehilangan kekuatan. Saudara akan mulai kehilangan pengharapan. Dan yang lebih penting, ketika kita mulai berhenti berdoa, maka kita akan mulai kehilangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, sama seperti proses dalam pernafasan. Diperlukan inhale atau menarik nafas, kemudian kita perlu juga untuk hold atau menahan nafas, dan setelah itu kita membuang nafas atau exhale. Nah, hari ini saya akan memberikan tema daripada sharing saya, yaitu hold, ya, atau bertahan dan bertekun di dalam doa. Saudara, saya dalam aktivitas saya sehari-hari, saya menggunakan sebuah smartwatch, saudara, ya, di mana smartwatch ini berfungsi untuk mengingatkan saya atau sebagai reminder dalam aktivitas saya sehari-hari. Saya berikan contoh, ya, ketika saya duduk terlalu lama di dalam pekerjaan saya, maka smartwatch saya ini akan kemudian mengingatkan saya bahwa it's time to stand up, ya. Kemudian kalau saya mau ada rencana untuk meeting, di mana saya udah set timingnya, saya udah set lokasinya, maka biasanya smart watch saya akan mengingatkan saya bahwa sudah waktunya untuk berangkat. Kalau enggak, kita akan terlambat. Saudara, tanpa saya sadari ada satu fitur yang begitu luar biasa yang tanpa saya sadar selama ini sangat menolong dan membantu saya dalam saya menjalani aktivitas saya sehari-hari. Fitur itu adalah fitur breath. Artinya apa, saudara? Artinya begini, ya. Ketika saya di dalam bekerja, contohnya ya, dan ketika kadar oksigen di dalam tubuh atau dalam darah saya mulai berkurang, atau ritme jantung saya mulai tidak beraturan, atau ya degup jantung saya itu melebihi batas normal,
biasanya ada satu alarm yang kemudian berbunyi yang mengingatkan saya untuk berhenti sejenak, untuk menarik napas panjang, untuk tahan napas dan kemudian melepaskannya selama beberapa menit. Saudara, waktu saya tahu ada fitur ini, saya melihat bahwa fitur ini sangat membantu saya agar saya bisa tetap fresh, saya tetap relax, dan yang lebih penting adalah itu baik untuk kesehatan saya, saudara. Ya, nah, saudara, waktu saya menyadari hal ini, saya juga akhirnya mencoba melihat dalam kehidupan saya. Seringkali Roh Kudus mengingatkan kita untuk apa? Ini waktunya untuk berdoa. Mengingatkan untuk apa? Ini waktunya untuk bersafaat. Saya akan ada banyak kesaksian yang akan saya sampaikan pada hari ini. Tetapi saya akan membaca sebuah penelitian ya yang menunjukkan beberapa manfaat dari latihan menahan nafas atau hold, saudara. Ya, nah, dari artikel yang saya baca dikatakan bahwa manfaat tersebut berguna ketika kita menarik nafas dan menahan, berguna untuk meningkatkan fungsi paru, saudara, dan memperbaiki kemampuan pernafasan. Jadi ternyata itu sangat baik untuk kehidupan kita. Kemudian fungsi lainnya lagi adalah untuk menormalkan fungsi jantung, ya, atau degup jantung itu kembali dinormalkan ketika kita tarik nafas, kita tahan beberapa detik dan kita menghembuskan kembali. Itu baik sekali dalam kehidupan kita. Kemudian saya lihat juga untuk menyehatkan otak karena menjaga fungsi regenerasi sel, saudara. Manfaat lain juga adalah untuk meningkatkan kekebalan terhadap infeksi bakteri. Dan yang terakhir, untuk membuat tubuh ini rileks, saudara. Saudara, waktu saya baca artikel ini, saya kemudian dapat satu insight yang baru. Ya, tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa doa itu seperti nafas hidup. Betul ya, saudara ya? Minggu lalu kita telah belajar banyak dari Palukito Budiharjo. Nah, waktu saya baca artikel ini, kemudian saya semacam mendapat satu insight yang baru bahwa ketika kita menjadikan doa sebagai nafas hidup dalam kehidupan kita setiap hari, maka kita akan mengalami yang namanya akan membantu kita untuk meningkatkan kekuatan manusia rohani kita, saudara. Ya, saya dalam kehidupan saya melihat hal ini sangat bekerja secara efektif. Kemudian fungsi lainnya adalah kalau tadi secara jasmani adalah menormalkan detak jantung, maka saya melihat di dalam hal rohani, kehidupan doa bersyafaat itu akan menormalkan kehidupan kita yang mulai nggak normal, saudara, atau mulai nggak beraturan. Ya, kemudian fungsi lainnya lagi adalah akan membuat pikiran kita tetap jernih, akan membuat kita bisa berpikir secara clear, sehingga akan menolong kita untuk memutuskan hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita. Fungsi lain kalau di dalam jasmani dikatakan bisa meningkatkan kekebalan terhadap infeksi bakteri, maka ketika kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, ketika kita bertekun di dalam doa, saya melihat itu bisa meningkatkan kekebalan kita terhadap apa, saudara? Terhadap intimidasi, terhadap kekhawatiran, terhadap ketakutan yang mungkin hari-hari ini datang begitu luar biasa di dalam kehidupan saudara. Dan yang terakhir dikatakan bahwa ternyata bernafas, menarik nafas, dan menahan nafas itu bisa membuat tubuh rileks. Benar, saudara. Ya, di dalam kehidupan rohani kita, doa akan membuat kita bisa menjadi rileks. Saudara tahu kenapa? Karena doa akan membuat hati kita mendatangkan damai sejahtera dan sukacita, dan akan membuat kita bisa tenang di dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, saudara, demikianlah halnya dengan bertahan dan bertekun di dalam doa. Saya percaya ketika hal-hal itu kita lakukan, saudara akan melihat, saudara akan mengalami hidup yang lebih produktif, saudara akan mengalami hidup yang lebih fresh, saudara akan mengalami hidup yang lebih antusias dan bersemangat. Nah, saudara, kalau kita belajar mengenai doa, saya yakin saudara telah mendengar kata doa, bahkan dari ketika saudara dan saya mungkin masih dari kita sekolah minggu. Saya mendengar kata doa, saya diajarkan mengenai kata doa, itu ketika saya masih sekolah minggu, saudara. Nah, semua kita tahu bahwa doa merupakan hal yang sangat penting. Saya yakin sekali orang Kristen mungkin gak perlu diajarin mengenai pentingnya doa.
Karena kita semua tahu bahwa doa itu merupakan hal yang sangat penting. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak bisa konsisten di dalam berdoa? Saudara, satu kali dilakukan sebuah seminar di konferensi hamba-hamba Tuhan di sebuah kota di Amerika Serikat beberapa waktu yang sudah lewat, saudara. Nah, di antara sesi yang satu dengan sesi yang lainnya, panitia kemudian menjalankan sebuah kuesioner untuk melakukan survei. Ada beberapa survei yang dilakukan kepada para hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, pendeta-pendeta, penginjil, dan lain sebagainya. Nah, menariknya saudara, ketika hasil survei ini dikumpulkan, kemudian diolah datanya, kemudian dipublish di dalam conference itu, saudara tahu ada satu hal yang menjadi masalah daripada banyak hamba-hamba Tuhan. Dan masalah itu adalah ketidakkonsistenan di dalam berdoa. Pertanyaannya, kok bisa? Mereka kan hamba-hamba Tuhan, kan pendeta-pendeta besar, kan orang-orang yang sudah paham mengenai apa artinya berdoa. Betul, saudara. Tapi masalahnya, itu adalah kelemahan kita. Nanti saya akan sharing bagaimana caranya supaya kita bisa berdoa dengan tekun, saudara. Ya, saya akan mulai dengan satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil dari dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Kisah ini menceritakan bagaimana orang Israel berkali-kali meminta izin kepada Raja Firaun untuk keluar dari tanah Mesir, tetapi berkali-kali pula selalu dihalangin dan ditolak oleh Raja Firaun. Nah, sampai satu ketika, saudara, ketika tulah demi tulah sudah terjadi di bangsa Mesir, satu ketika, ya saya akan bacakan ayatnya, di ayat yang ke-28 dikatakan, lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Nah, kita perhatikan kalimat berikutnya. Firaun berkata, hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. Saudara, kalau kita lihat kisah ini, kita akan mendapati bahwa ketika berkali-kali diminta oleh orang Israel, oleh Musa untuk pergi berdoa, Firaun selalu menghalangi sampai puncaknya ketika dia sudah mengalami tulah demi tulah. Firaun berkata, boleh kamu pergi, tapi dengan satu catatan. Catatannya adalah, jangan kamu pergi terlalu jauh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat hari-hari ini, salah satu tipuan iblis yang sangat berhasil yang dilakukan kepada banyak orang Kristen adalah iblis gak bilang, oh gak boleh berdoa. Iblis gak bilang, oh gak boleh menyembah Tuhan. Iblis gak bilang, oh gak boleh bersekutu. Enggak. Iblis akan berkata, boleh berdoa, tapi janganlah terlalu ekstrim. Boleh berdoa, tapi gak usahlah terlalu sering. Boleh berdoa, tapi yang biasa-biasa aja lah. Boleh berdoa, tapi ya udah, ya seminggu sekali kan udah cukup. Saudara, ini yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang Kristen. Yang tanpa kita sadar, seringkali kita menyetujui statement yang disampaikan kepada kita itu berkali-kali. Akhirnya kita menyetujui. Sehingga saya melihat, saudara, banyak orang-orang Kristen, banyak anak-anak muda yang punya satu prinsip, yang penting kan saya udah berdoa. Udahlah, berdoa kan gak perlu sampai terlalu rohani-rohani banget lah. Wah, udahlah, berdoa cukup kita berdoa. Udah berdoa makan, udah berdoa tidur, udahlah. Udahlah, kalau mau berdoa syafaat itu urusannya para pendoa syafaat. Saudara, saya mau kasih tahu hari ini, saudara. Kenapa iblis begitu takut kita untuk berdoa? Karena pagi hari ini, ya, kita harus mengerti bahwa iblis tahu ada kuasa yang sangat luar biasa di dalam berdoa. Iblis tahu bahwa doa itu sangat powerful. Doa itu bisa merubah satu keadaan satu bangsa bahkan. Doa itu bisa membuat hal-hal yang mustahil itu bisa menjadi mungkin, saudara. Saudara, itulah kenapa ya iblis seringkali berkata kepada banyak anak-anak muda juga, udah bolehlah berdoa, tapi cukuplah seminggu sekali. Tapi hari ini tema kita adalah hold, bertekun, dan jangan jemu-jemu untuk berdoa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu prayer is the most powerful weapon, saudara. Itu adalah senjata yang sangat luar biasa. Dan ketika kita sebagai orang Kristen, kita menyadari hal ini,
dan saudara menggunakan doa sebagai senjata saudara, saudara akan lihat kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang terus berkemenangan. Saya mau cerita sebuah kesaksian yang mungkin saudara pernah dengar, tapi mungkin juga ada beberapa yang belum pernah dengar. Beberapa tahun yang lalu saudara, ya, mami saya punya satu kelompok kesan, ya. Kelompok kesan mami saya itu adalah kelompok kesan yang terdiri dari opa-opa dan oma-oma yang berusia lanjut, ya. Nah, satu ketika mereka sedang mengadakan kesan, ya, ketika sharing firman Tuhan, ada seorang oma-oma yang nampak begitu galau hatinya, nampak begitu kecewa, dan setelah selesai sharing, ketika mereka mendoakan, oma itu sepertinya mengalami satu kepahitan, ya. Akhirnya mereka mulai bertanya, kemudian mulailah terjadi satu cerita, dan oma ini kemudian mulai menceritakan bagaimana oma ini sudah ditinggalkan belasan tahun saudara oleh suaminya, dan itu ditinggalkan satu hari setelah anaknya yang pertama itu melangsungkan pernikahan. Pergi nggak ada kabar, nggak ada berita, mereka nggak tahu. Sampai mereka berpikir mungkin sesuatu sudah terjadi dengan ayahnya atau suaminya. Tapi selama bertahun-tahun dia berdoa, tapi nggak ada hasilnya saudara. Sampai pada satu ketika hari kesan itu tiba. Kemudian mami saya dengan oma-oma, opa-opa yang ada, kemudian mereka berkumpul. Dan mereka berkata, percaya nggak bahwa Tuhan sanggup menjawab doa? Saudara, oma itu udah begitu hopeless, dia udah begitu hilang pengharapan karena dia berpikir, udahlah saya udah berdoa bertahun-tahun. Bahkan dia sudah tidak punya keinginan lagi untuk berdoa. Tapi hari itu saudara mereka kemudian mulai berkumpul, mereka mulai mendoakan. Gak cukup sampai di situ. Setelah selesai kesan, mereka masih tetap mendoakan, mereka mendoakan secara konsisten selama beberapa minggu, saudara. Satu ketika sang oma lagi berada di rumahnya, saudara, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah telepon dari nomor yang nggak dia kenal. Saudara, dia angkat teleponnya, begitu dia sapa, halo, ada satu suara di seberang yang berkata, halo. Saudara, oma ini begitu kaget. Kenapa? Karena itu suara yang sangat dia kenal. Suara itu yang telah meninggalkan dia selama belasan tahun. Suara itu yang tadinya dia begitu rindu sampai akhirnya dia udah benci karena tidak ada kabar. Saking dia kaget, dia matiin teleponnya, saudara. Saudara, singkat cerita, ya, orang itu menelpon kembali, kemudian dia kasih telepon itu ke anaknya, mereka ngobrol sampai 2 hari kemudian. Satu pagi ketika si oma itu lagi menyapu di dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara ketokan pintu. Oma itu keluar dengan senyum, dia berpikir itu mungkin teman kesan atau tetangga. Tapi begitu dia buka pintu, saudara tahu apa yang terjadi? Dia kaget karena yang berdiri di depan dia adalah seorang yang selama belasan tahun sudah meninggalkan dia. Seorang yang dalam 2 minggu terakhir didoakan secara terus-menerus. Dan hari itu dia melihat bagaimana suaminya yang sudah nggak tahu entah kemana selama belasan tahun. Dalam 2 minggu Tuhan bisa panggil, Tuhan bisa tarik dia kembali. Dan akhirnya bisa bertemu dengan keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ketika engkau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, engkau merasa bahwa doamu sepertinya nggak dijawab Tuhan. Engkau merasa sepertinya bahwa engkau sudah berdoa untuk sesuatu hal dan sepertinya sia-sia. Dengar baik-baik saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sanggup menjawab doa si oma ini, saya mau kasih tahu, Tuhan juga sanggup menjawab doa saudara. Yang setuju boleh bilang, amin. Saya percaya itu saudara. Saudara, Alkitab berkata di dalam Matius pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-22, dikatakan bahwa dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara, ini penting bagi kita. Diperlukan satu konsisten di dalam berdoa. Diperlukan yang namanya ketekunan di dalam berdoa. Diperlukan yang namanya bertahan di dalam berdoa. Kenapa saudara? Karena ketika engkau berdoa dengan penuh kesungguhan, Alkitab berkata, kamu akan menerimanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa itu sejatinya ya merupakan satu kekuatan yang sanggup mengubah segala hal, saudara.
Dalam hidup saya mengalami berkali-kali. Saya dibesarkan oleh seorang ibu dan seorang ayah yang mengajarkan kami untuk berdoa dari kecil. Kami selalu diajarkan berdoa jam 3 pagi. Ketika saya menikah dengan seorang istri yang juga sangat mencintai Tuhan dan selalu menghabiskan hari-harinya dengan berdoa, saudara. Sehingga saya sangat memahami, saya sangat mengerti bahwa doa itu merupakan satu kekuatan yang luar biasa. Masalahnya hari ini ada banyak orang tidak lagi konsisten, saudara. Kenapa? Karena mereka berharap mereka berdoa hari ini akan langsung dapat hari ini. Belum tentu, saudara. Ya, nah, saudara pernah lihat ikan hiu? Ya, ikan hiu itu merupakan ikan yang sangat the king of the sea lah, ya. Ikan yang sangat berkuasa, yang sangat powerful. Tapi saudara hanya bisa melihat keganasan dan kehebatan daripada ikan hiu itu. Saudara hanya bisa lihat itu ketika dia berada di dalam air, saudara. Tapi nanti saudara akan lihat ketika ikan hiu itu dikeluarkan dari atmosfernya, dikeluarkan dari tempat di mana dia berada, maka ikan hiu yang begitu ganas, yang begitu hebat, yang begitu ditakutin akan berubah, saudara, menjadi seekor ikan yang lemah dan tiada berdaya. Saat ini saya ingin sampaikan buat kita semuanya. Saudara, sama seperti ikan hiu, Tuhan menciptakan paru-parunya dia untuk bernafas di dalam air. Begitu dia keluar dari atmosfernya, dia tidak akan memiliki cukup kekuatan, semua kehebatan, semua keganasan, semua super powernya itu hilang ketika dia dikeluarkan dari atmosfernya, saudara. Saat ini saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu semuanya, atmosfer kita adalah berada di dalam doa. Saudara, paru-paru kita adalah paru-paru rohani, di mana itu hanya akan menjadi kuat. Saudara akan menjadi pribadi yang powerful. Saudara akan menjadi satu pribadi yang begitu luar biasa selama saudara berada di dalam yang namanya atmosfer doa, saudara. Sehingga hari ini sangat penting bagi kita untuk mengerti hal ini. Saudara, ada beberapa contoh ya yang akan saya sampaikan. Bagaimana tokoh-tokoh hebat di dalam Alkitab, mereka bisa mengatasi setiap masalah. Mereka bisa tampil menjadi pemenang hanya karena mereka konsisten di dalam berdoa. Katakanlah Daniel, saudara. Ya, Daniel itu mengalami tantangan yang begitu hebat. Dia diancam kalau tidak menyembah patung maka akan dilemparkan ke dalam gua singa, saudara. Saudara, Daniel, saya yakin sebagai manusia mungkin dia mengalami rasa takut. Tetapi selama dia berada di dalam atmosfer doa itu, dia akan memiliki kekuatan sama seperti ikan hiu yang tadi saya sampaikan. Saudara, Daniel tanpa ragu-ragu dia berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan pernah menyembah patung dewa Tuanku Raja. Dari mana kekuatan untuk menghadapi masalah yang begitu besar? Jawabannya satu, saudara. Karena Daniel konsisten dan bertahan di dalam doa. Daniel 6 ayat yang ke-10 berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari Alkitab berkata, ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Apa sih rahasia kekuatan Daniel? Satu, saudara, konsisten di dalam berdoa. Waktu dia diancam, dia tetap berdoa. Waktu dia baik-baik aja, dia tetap berdoa. Kenapa? Karena Alkitab mencatat setiap hari, 3 kali sehari, Daniel selalu membangun kebiasaannya untuk berdoa. Sehingga itu membuat Daniel sama seperti ikan hiu. Selalu berada di dalam atmosfernya, selalu berada di dalam habitatnya. Selama Daniel berada dalam habitat atau di dalam atmosfernya, dia akan menjadi pribadi yang kuat, saudara. Contoh berikutnya adalah Daud, saudara. Ya, kita semua tahu Daud bukan orang yang sempurna. Dia juga mengalami kegagalan. Dia pernah membuat dosa. Dia pernah dikudeta oleh anaknya, hampir mau dibunuh oleh anaknya. Dia dikejar oleh Raja Saul, orang yang telah dia tolong supaya bisa mencapai kejayaannya, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Dia berkali-kali mau dibunuh. Saudara, kita lihat Daud tidak pernah mengeluh.
Daud tidak pernah menjadi orang yang kemudian kecewa, mundur dan kemudian hidupnya hancur. Tetapi Daud selalu menjadi orang yang terus bersemangat. Alasannya apa saudara? Cuman satu. Karena Daud konsisten di dalam berdoa. Mazmur pasal yang ke-55 ayat 16 dan ke-17 mencatat dengan begitu baik. Saya akan bacakan buat saudara, dikatakan, tetapi aku, ya kata Daud, berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Ayat yang ke-17, di waktu petang, pagi dan tengah hari, aku cemas dan menangis dan ia mendengar suaraku. Saudara, hari ini, mari saudara, sadarilah bahwa yang membuat Daniel kuat, yang membuat Daud kuat adalah cuma satu. Karena mereka orang-orang yang selalu berada di dalam atmosfer mereka. Dan atmosfer yang dahsyat itu yang sudah Tuhan sediakan yang disebut dengan atmosfer doa. Contoh yang ketiga saudara, yang namanya Elia. Saudara, Elia berdoa supaya tidak terjadi kekeringan dan itu terjadi. Nah, ketika lewat 3,5 tahun, Elia kemudian berdoa juga supaya tidak turun hujan. Tapi kalau saudara baca di dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-42 sampai ke-44, saudara akan mendapati bahwa Elia dia berdoa sebanyak 7 kali sampai apa yang dia minta terjadi. Saudara, saya pernah berenungkan. Seandainya kalau kali yang ke-7, waktu dia bilang kepada bujangnya, coba lihat apakah ada tanda-tanda, apakah ada awan. Dan bujangnya belum bilang, belum. Saya percaya Elia akan tetap sujud dan berdoa. Kenapa saudara? Karena Elia tahu di dalam doa tidak ada yang mustahil. Karena Elia tahu orang yang berdoa akan selalu mendapatkan jawaban. Karena Elia tahu saudara, dia tidak akan pernah berhenti berdoa sampai apa yang dia minta benar-benar terjadi. Wow, saudara, ketika kita mengerti rahasia ini, maka saudara akan tahu bahwa doa ternyata merupakan hal yang sangat-sangat powerful sekali, saudara. Ya, saudara, saya akan tutup dengan 4 hal yang membuat banyak orang Kristen tidak berdoa atau tidak bertahan di dalam doa atau tidak bisa bertekun di dalam doa. 4 hal itu adalah, yang pertama saudara, ya, karena banyak daripada orang Kristen belum memahami betapa powerfulnya doa yang dinaikkan secara konsisten. Wow, saudara, ini merupakan hal yang seringkali banyak orang gak menyadari. Tapi once kita menyadari hal ini, saudara akan menjadi orang-orang yang begitu antusias dalam berdoa. Ada seorang tentara Amerika yang waktu suatu ketika dia pergi berperang, ya. Di dalam peperangan itu, satu ketika terjadi peperangan di pagi hari. Ada salah satu temannya, saudara, tertembak di antara pasukan Amerika dengan pasukan musuh, saudara. Ketika dia berada di tengah-tengah, gak ada yang berani nolong. Kenapa? Karena pertempuran begitu hebat. Sampai sang komandan kemudian menatap seorang pemuda Amerika ini dan berkata, kamu maju ke depan, saya akan memberikan tembakan perlindungan. Kemudian orang muda itu melihat jamnya dan dia bilang kepada komandannya, bisa tunggu sebentar lagi nggak komandan? Komandannya bingung, tapi karena masih perang, ya udah dia pikir ya sudahlah, biarin aja gitu ya. Saudara, tiba-tiba waktu masih dalam peperangan, ketika di jam tangan anak muda itu menunjukkan tepat pukul 9 pagi, dia dengan beraninya tanpa ada tembakan perlindungan, dia berlari ke tengah-tengah pertempuran, dia mengangkat temannya yang terluka, dia kembali, semua orang kaget. Kenapa? Karena bisa dipastikan dalam peperangan yang begitu hebat, bisa dipastikan harusnya anak muda itu mati tertembak. Nah, saudara, ketika dia kembali dan setelah pertempuran itu selesai, sang komandan kemudian datang dan bertanya kepada anak ini, hai anak muda, kenapa saya menyuruh kamu pergi untuk mengambil teman kamu sambil diberikan tembakan perlindungan, kamu nggak mau. Tetapi ketika engkau melihat jam, engkau tiba-tiba berlari tanpa ada tembakan perlindungan satupun. Kenapa engkau melakukan itu? Saudara, anak muda ini dengan tertunduk dia berkata kepada komandannya, komandan, saya minta maaf. Tetapi satu yang saya ingat, ibu saya dari dulu waktu ketika saya kecil selalu berkata kepada saya, nak, setiap pagi
Mama akan selalu berdoa buat kamu. Dan mama akan selalu berdoa kepada kamu tepat jam 9 pagi. Anak muda itu, dia menyadari kekuatan sebuah doa, saudara. Dia tahu bahwa ada orang yang berdoa tidak berhenti-berhenti kepada dia. Dan terbukti, saudara, ketika jam 9 tepat, dia sepertinya punya satu kepercayaan diri penuh. Bahwa seisi malaikat akan menjaga dia. Kenapa? Karena ada doa seorang ibu yang sederhana yang berada terpisah sangat jauh dengan anak ini sedang berdoa dengan tekun kepada anak itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus 5 ayat yang ke-16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh karena itu pagi hari ini, mari saudara sadarilah bahwa doa itu merupakan suatu hal yang sangat powerful. Hal yang kedua, kenapa sih orang Kristen tidak bisa bertekun lama-lama di dalam berdoa? Waktu saya merenungkan ini, saya menyadari hal yang kedua adalah karena banyak orang Kristen mereka telah kehilangan prioritasnya, saudara. Saudara, prioritas itu apa sih? Prioritas adalah seberapa penting saudara menganggap suatu hal. Nah, hari ini ada banyak orang Kristen itu kemudian mengabaikan doa karena mereka telah kehilangan prioritasnya. Sebuah survei yang dilakukan di anak-anak muda di salah satu kota negara bagian di Amerika Serikat, ya, dilakukan untuk mengetahui apa sih prioritas hidup anak-anak muda hari-hari ini, ya. Dan hasil daripada survei ini menunjukkan bahwa buat sebagian besar orang Amerika, Tuhan tetap menempati posisi yang paling bawah dalam daftar prioritasnya, saudara. Setelah prioritas utama yang ada 4 hal prioritas utama. Yang pertama adalah penghasilan, yang kedua keamanan, yang ketiga kesenangan, dan yang keempat adalah keluarga. Doa itu selalu ditempatkan di posisi paling bawah. Kenapa? Karena banyak orang mulai kehilangan prioritasnya. Hari ini, saudara, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan dan saudara setuju bahwa doa itu penting, mari jadikan doa sebagai prioritasmu yang utama. Jadikan doa sebagai hal yang terutama di dalam aktivitasmu sehari-hari. Kau akan melihat hidupmu akan menjadi hidup yang berkemenangan. Saya sering berkata hal ini, saudara. Jangan jadikan doa sebagai alternatif terakhir dalam setiap kehidupanmu. Tetapi jadikanlah doa sebagai pilihan pertama dalam setiap keadaan. Saya berdoa, saudara tangkap pesan ini, dan saudara menjadi orang-orang yang hidup konsisten di dalam doa. Yang ketiga, saudara, kenapa banyak orang Kristen tidak konsisten di dalam berdoa? Karena banyak orang Kristen yang berdoa karena mereka sudah terbiasa hidup tanpa doa. Ya, tidak lagi berdoa karena mereka sudah terbiasa hidup tanpa doa. Banyak orang berdoa kalau sudah tidak ada lagi jalan keluar. Saudara, ini yang terjadi hari-hari ini, saudara. Saya khawatir dengan kehidupan orang Kristen yang terbiasa hidup tenang tanpa kehidupan doa, saudara. Saudara, saya juga sering berkata satu statement ini, ya. If you only pray when you are in trouble, you are really in trouble. Jadi ketika saudara hanya berdoa di masa-masa sulit, maka saudara sedang berada di dalam situasi yang sulit, saudara. Saudara, ini hal yang penting. Dan yang terakhir, saudara, kenapa banyak orang enggan untuk bertahan di dalam doa, padahal mereka tahu bahwa doa itu penting. Yang terakhir, karena banyak orang Kristen, mereka mulai kehilangan kepercayaan mereka bahwa Tuhan sanggup mendengar dan sanggup menjawab doa mereka. Banyak orang mengalami hal ini karena mereka trauma, karena mereka pernah mengalami masa-masa yang sulit. Mereka mungkin berdoa, tapi sepertinya doa itu tidak dijawab. Mungkin ada di antara saudara yang saudara pernah mengalami kekecewaan. Saudara berdoa mungkin untuk anggota keluarga engkau ketika di dalam masa pandemi ini. Tetapi ternyata Tuhan punya kehendak lain. Hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mendorong kita semua. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Mari saudara, kalau Tuhan tidak menjawab, bukan karena Tuhan tidak baik. Tapi ketika Tuhan tidak menjawab, karena Dia tahu apa
apa yang terbaik dalam hidup saudara. Ketika Tuhan menjawab tidak, artinya Tuhan sedang mempersiapkan yang jauh lebih baik daripada apa yang saudara pikirkan dan saudara doakan. Saudara, saya berdoa hari ini, mari kita tangkap pesan ini, jadikanlah doa sebagai hal yang utama dan terutama dalam hidup saudara, dan jadikan doa sebagai kekuatan untuk engkau lakukan itu setiap hari. Saya percaya saudara, ketika kita menyadari dan memahami pentingnya doa, maka saudara akan menjadi orang-orang yang terus berdoa. Ketika saudara menyadari bahwa prioritas doa merupakan prioritas yang utama, maka saudara tidak akan pernah memulai sebuah hari tanpa saudara berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Jika saudara menyadari bahwa doa itu merupakan alternatif awal, bukan pilihan terakhir, maka saya percaya keadaan baik, keadaan susah, apapun keadaan saudara, saudara akan memulai hidup saudara dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, kita mengucap syukur. Tuhan kami yang sangat baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Aku berdoa biar kami boleh mengerti, kami boleh menyadari pentingnya bertahan dan pentingnya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berdoa, ada kuasa Tuhan yang terjadi. Ketika kami berdoa, Tuhan menjawab dari surga. Berkati umat-Mu, berkati setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah mulai dari hari ini ada roh doa yang bangkit. Kami boleh menjadi pendoa-pendoa syafaatnya Tuhan. Kami akan berdoa sama seperti Daud berdoa, sama seperti Daniel berdoa, sama seperti Elia berdoa. Kami mau berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara, kita sudah tiba di akhir ibadah online hari ini. Kini saatnya kita memberikan persembahan sebagai bagian dari ibadah kita dan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, dan persembahan misi. Nomor rekening dan QR Code untuk memberi persembahan tertera di layar saudara. Namun sebelumnya, mari kita berdoa untuk persembahan, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk bangsa, dan ditutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, buat segala berkat kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami dapat memberikan persembahan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka yang memberikan persembahan, baik itu dalam pekerjaan mereka, dalam usaha dan karya mereka. Kiranya Tuhan semakin memberkati mereka. Dan kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Pengalaman apapun yang mereka sedang alami pada hari-hari ini, pergumulan demi pergumulan, dalam kesulitan, dalam usaha, dalam pekerjaan, kiranya Tuhan membuka jalan buat mereka semuanya. Dan kami percaya ada solusi yang terbaik yang Tuhan berikan buat setiap jemaat Tuhan. Dan kami berdoa mengucap syukur buat bangsa dan negara ini yang telah mengatasi masa-masa pandemi ini semakin hari semakin membaik. Dan kami mengucap syukur buat Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin yang telah membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dan kami berdoa biarlah keputusan-keputusan mereka akan membawa dampak buat ekonomi bangsa ini yang semakin hari semakin baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat apapun yang telah Tuhan berikan buat bangsa ini. Untuk itu kami berdoa sekali lagi buat setiap jemaat Tuhan. Mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih dan anugerah dari Allah Bapa kami yang di sorga memberkati setiap jemaat Tuhan dalam setiap usaha, pekerjaan, dan karya-karya mereka. Tuhan, biarlah berkat Tuhan membuat setiap umat Tuhan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Kiranya berkat kasih anugerah melimpah bagi setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.